Salam multimedia. Mari kita lanjutkan pembahasan yang tadi sempat tertunda. Yang kedua, video ajar dapat diatur kecepatan memainkannya. Ya, kalau pemula pasti ada sesuatu yang terlalu cepat terasa ya, karena ada cognitive loading itu ya, tergantung dengan kapasitas prosesor di dalam otak pembelajarnya atau kapasitas memorinya juga bisa. Itu overload. Nah, maka dengan memperlambat penjelasan, terutama kalau bahasa asing misalnya, itu akan membantu. Sehingga adanya pengatur kecepatan permainan video itu menjadi sangat penting. Kecepatan pembelajar dapat diatur. Contoh, pada pemutar video ajar disediakan tombol play, pause, rewind, fast forward, set play speed. Ini yang paling penting untuk bisa slow motion terutama. Nah, ini contohnya ya, contoh aplikasi video ajar, speednya bisa ditambah dan dikurangi. Oke. Baik, bisa juga ini full screen supaya lebih jelas. Kemudian ini contoh berikutnya untuk menjelaskan animasi sorting, bubble sort. Ini kita lihat dalam pemrograman ya. Nah, ini tidak ada pengendali navigasi, jadi harus benar-benar fokus kita melihat. Kalau ingin lebih detail di sebelah mana agak susah. Coba kita lihat yang sebelah kanan nih. Kalau yang di sebelah kanan, nah kita lihat ya. Jadi bisa diatur kecepatannya. Kemudian bisa di play, pause, posisi waktunya bisa terlihat di sini. Yang ini nggak ada. Nah, ini contoh yang jauh lebih baik karena ada pengendali laju video ajarnya. Contoh berikutnya, di sini pelajar tidak mempunyai kontrol terhadap tempo belajar. Ini akan menyebabkan pembelajar yang sudah mahir merasa bosan. Tetapi pembelajar pemula repot. Ya, bisa jadi kecepatan. Nah, kalau yang sebelah kanan jangan dilihat rumusnya, tetapi dilihat di sini ada kecepatannya bisa diatur, kemudian ada kontrol-kontrol yang lain ya. Bisa pause, bisa rewind dan lain-lain. Di sini ada progress bar-nya juga. Demikian ya. Ini yang lebih baik tentu saja karena ada learner control principle. Yang ketiga, disediakan materi pengayaan. Tersedia akses ke materi tambahan atau kuis yang dilengkapi dengan pembahasan. Nah, ini contohnya dalam LMS EduNext. Misalkan kita bisa menambahkan contoh-contoh video pengayaan. Baik, kita simpulkan dulu di kiat ke-17 ini. Beri pembelajar pemula settingan bawaan atau set the default setting as the best for most learners. Memberikan dampak ilmiah terukur 0,23. Memang tidak terlalu besar ini ya angkanya, tetapi akan kita rasakan terutama kalau kita sebagai pembelajar yang lambat bahwa fasilitas ini akan sangat membantu ya. Jadi meskipun tidak terlalu besar, upayakan dalam sistem kita ada fasilitas-fasilitas untuk pengendali kecepatan dan kelambatan dari akses terhadap bahan ajar. Pemberian settingan bawaan yang sederhana bagi pembelajar pemula memberi dampak positif pada kualitas pembelajaran meskipun dampaknya tidak terlalu besar. Meskipun tidak terlalu besar, kalau bisa diadakan pasti akan lebih baik karena memang sistem itu yang terbaik adalah yang dapat memperhatikan juga para pembelajar lambat. Selain tentunya para pembelajar cepat. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat!